Kebaktian pagi ini bertemakan Maria dan Marta di rumah kita, akan dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Majelis Bertugas Penatua Sumarno, Penatua Nini, Penatua Hendrik, Penatua Yohana, dan Penatua Rido. Pemandu pujian Saudara Franz dan Saudari Netena, pengiring pujian Saudara Fabian dan Saudari Ami, pengisi pujian Luk Santos Melodia, Multimedia dan Sound System, Bapak Roni, Saudari Livia, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKJ Penang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Sudah sering kita mendengar berbagai macam alasan. Maaf saya sedang sibuk, maaf ya ayah dan ibu pulang terlambat. Betapapun lalu lintas padat, kita terus berpacu dengan kerja dan kesibukan. Waktu terasa berjalan sangat cepat. Sampai-sampai kita terkejut banyak kesempatan berlalu. Kita belum bertanya tentang keadaan anggota keluarga kita. Kita lupa bahkan Alfa memberi perhatian kepada mereka. Hari ini, hari perhentian buat kita datang kepada Tuhan dan memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian bersama dengan bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu dari Kidung Kaisa nomor 12, Bukalah Gapura Indah. Jemaat Tuhan, ibadah ini terselenggara karena kita dasari dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali.
Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari dua pribadi, Maria dan Marta, yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan Yesus. Bagaimana karakter keduanya itu boleh saling memperlengkapi kita di dalam kita juga melayani Tuhan. Bahkan ketika kita dalam satu persekutuan, kita akan menemukan sebuah perbedaan ketika Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia, talenta yang berbeda. Tentu semuanya itu baik. Maka apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 4 dan 5 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Marilah kita sambut ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pagi hari ini dengan pujian dari Kidung Keesaan 684, Ya Tuhan tiap jam. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita diajak untuk merenungkan apa arti hidup kita yang singkat ini. Bahkan yang singkat ini pun kita isi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan membawa kebaikan bagi sesama. Hari ini kita diajak untuk mengaku dosa. Saya mengajak kita semua untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami berseru, ya Tuhan, untuk memohon pengampunan dari-Mu. Selamatkanlah kami. Enyahkanlah setiap godaan yang seringkali menghampiri kami. Dan jadikanlah kami Tuhan, hidup kami yang berkenan kepada-Mu. Bapa, kami sadar betul, kamilah yang seringkali menghampiri godaan itu. Kamilah yang seringkali
menguji diri kami, sehingga kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pagi hari ini kami datang dalam segala kerendahan hati kami. Kekuatan yang daripada Tuhan memperlengkapi setiap kami. Bukan saja ketika kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, melainkan lebih daripada itu, kami juga mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti setiap ajaran dan setiap maksud-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi harapan dan janji-Mu dalam hidup kami. Kami ingin mengerjakannya dalam ketaatan selama kami hidup. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Kiranya Tuhan yang Maha Pengampun dan Pengasih mendengarkan setiap seruan kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Allahku, di cahaya-Mu kepada setiap orang yang datang dalam kerendahan dan mencari Dia. Maka surat Kolose pasal 1 ayat 27 berkata demikian. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
Jemaat Tuhan, ada banyak godaan dan tantangan yang membuat kita kehilangan ketaatan dan integritas. Kadang godaan dan tantangan itu terasa lebih berat dari kekuatan yang kita miliki sebagai orang percaya. Namun yakinlah bahwa setiap kita yang mau terus menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, dan kita mencari dan menemukan kehidupan di dalam Dia, maka biarlah kita boleh terus menjalani hidup kita berpegang pada firman Tuhan. Tuhan menjadi tujuan hidup kita, dan pelayanan kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Kita nyatakan komitmen kita untuk selalu hidup bersama dengan Tuhan. Lewat pujian Kidung Keesaan 545, Yesus Kristus, kehidupan dunia. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, bimbing kami agar jangan binasa. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, karuniakan perdamaian yang penuh. Silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu, setiap kita yang rindu untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi kita dan memampukan kita untuk menerjemahkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kamilah umat-Mu, umat pemenang. Karena kami tahu kepada siapa kami datang. Kami tahu kepada siapa kami harus taat sepenuhnya sampai akhir. Maka karuniakanlah kepada kami apa yang baik, yang benar, yang berkenan, yang membuat kami terus senantiasa merenungkan, memikirkan, dan melakukannya. Ya Kristus, setiap kami yang hari ini boleh datang dalam segala kerinduan kami, bagaikan bejana yang siap Engkau isi dengan sumber air kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh dipenuhi. Dan pada waktunya Tuhan, kami akan terus boleh menjalani perziarahan hidup kami di dunia ini, di dalam langkah yang pasti. Sekalipun hidup penuh dengan tantangan dan godaan, sekalipun kadang-kadang kami kehilangan prioritas dalam hidup ini, sekalipun terkadang kami tergoda untuk mencari dan menemukan apa yang kami anggap sebagai sumber kebahagiaan. Kebahagiaan itu sudah kami temukan di dalam Engkau. Maka biarlah berbahagialah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, setiap kami yang boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Itu saja Tuhan. Karuniakanlah kepada setiap kami roh ketaatan, kesetiaan di dalam kami menerjemahkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk berdiri. Kembali kita akan membaca Injil Yesus Kristus hari ini. Pembacaan kita lanjutkan dari bacaan minggu lalu. Lukas 10 ayat 38 hingga ayat 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Maria dan Marta. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Dan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, barangkali sudah sekian banyak perikop yang kita baca, kita sudah baca berkali-kali sebelumnya. Kalau kita dengar nama Marta, apa yang ada di telinga kita? Marta itu kalau di gereja adalah bagian seksi konsumsi. Kalau di NTT dibilang kepala dapur. Jadi kalau ada apa-apa dia yang paling sibuk di belakang. Betul? Saya lihat di beberapa komisi, saya nggak sebut nama komisinya ya, nanti takutnya saya di remove dari grup WA itu, di delete. Tapi kalau ada urusan event apa misalnya gitu ya, ada kegiatan apa di sebuah gereja, itu ada satu komisi itu. Bapak Ibu sudah bisa tebak komisi apa itu, pasti. Rapat itu 70% adalah ngomongin konsumsi, 30% ngomongin acara. Kalau saya ikut rapat itu biasanya dari A sampai Z itu dibahas satu-satu. Ada yang testimoni, pesan sama ibu ini mah kagak enak. Yang bilang enak kok, ribut soal enak apa enggak enak. Ya, soal seragam. Saya mau warna ini, enakan warna itu, bosen warna ini. Panjang ngomongin seragam. Nah Bapak Ibu, memang itulah gereja. Kadang memang karakter Marta dan Maria itu harus bersatu dan berdamai. Nggak mungkin hanya Maria saja yang ada di pelayanan ya. Yang cuma hanya dengerin, ikut pembinaan mulu gitu ya. Tapi juga kadang-kadang perlu yang namanya beli sayur-sayuran, makanan itu ya. Beli kenang-kenangan. Yang sibuk ngurusin persoalan perut. Makanya Bapak Ibu ya, ini saya bocorin saja nih. Budget kita tuh banyak pakai buat makan. Seolah-olah di rumah gak ada makan gitu ya. Ya ternyata memang ada tujuannya memang. Sebuah pepatah kuno mengatakan mangan orang mangan sing penting. Apalagi kalau ada makanan udah pasti kumpul. Bahkan ada ibu-ibu yang suka seringkali bawa kantong kresek. Daripada sayang Pak mubazir, ya saya bawa pulang lah. Nah Bapak Ibu, saya juga menemukan kedamaian itu ketika sekian puluh kali saya suka diundang untuk memimpin persekutuan wilayah gereja. Ya, ketika saya datang, jemaat belum datang di sebuah rumah dipakai untuk persekutuan wilayah. Saya melihat kursi-kursi kosong, tuan rumah menyambut beberapa tamu. Lalu ketika saya nengok ke belakang, di situ ada bagian dapur. Ternyata disitulah persekutuan itu sudah dimulai. 3-4 orang inang-inang ibu-ibu sudah siap dengan rendang, balado, sayur sop. Bahkan ada yang garing-garing di situ. Saya langsung jadi imam, mencium aroma kekudusan itu menyengat dari dapur. Ternyata saya merasa lega bahwa Maria dan Marta dalam acara ibadah persekutuan wilayah itu bersatu, bekerja sama, bersinergi.
Ibadah selesai, dilanjutkan dengan ramah tamah. Pulangnya Pak Pendeta, bawa pulang ya. Saya tidak menolak. Kayak kemarin saya mimpin ibadah wilayah di Cipinang Indah. Saya udah dapat 1. Begitu saya mau pulang, kalau ada ibu-ibu yang sebagai sebagai tuan rumah, Pak buat ibu, saya bilang terima kasih. Ya Bapak Ibu, memang kalau kita baca Marta, selalu orang berpikiran yang kurang lebih itu, Marta. Makanya sampai diomelin Tuhan Yesus itu ditegur, Marta, Marta. Apa dibilang katanya? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Malah justru kemudian sebaliknya Yesus memuji Maria kan. Maria yang cuma duduk dengerin perkataan Tuhan Yesus dipuji oleh Tuhan Yesus dengan bilang apa? Maria telah memilih bagian terbaik. Dibilang begitu. Yesus bilang begitu. Memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Enakan jadi Marta apa jadi Maria? Tergantung gitu ya. Ada tuh kalau orang panitia nih ya, saya ingatkan ya, kalau jadi panitia memang kita harus sibuk, apalagi kalau panitia bagian konsumsi. Kadang-kadang gak menikmati ibadah, belum selesai udah langsung ketua komisi bilang, ayo keluar, beresin itu kotak-kotak nasi yang ada di belakang, di depan itu. Tapi ternyata gak kapok juga jadi bagian konsumsi. Nah kadang-kadang kita seringkali lupa, saat tidak sadar bahwa urusan gereja itu bukan hanya urusan makan doang. Bukan berarti urusan itu nggak penting, penting. Ya, dalam hampir semua kegiatan gereja itu hampir selalu dilengkapi dengan makan-makan. Nggak kecil, nggak besar, nggak snack, nggak makanan besar, selalu ada. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih kalau ada makan-makan di gereja? Saya hampir hari ini belum menemukan. Perenungan saya siang dan malam belum menemukan jawaban kenapa gereja perlu makanannya. Oh ternyata makanan itu mempererat persaudaraan. Dulu kan? Saya pernah mendapat komen dari seorang ibu, bukan jemaat kita, lalu kemudian dia datang ke gereja kita dan kemudian saya tanya, ibu dari mana? Dia jelaskan saya dari gereja ini, dan kemudian tiba-tiba dia beri komen, saya tidak menemukan kebersamaan ini di gereja saya Pak. Mereka akrab, jemaat ini akrab dan saling ngobrol. Saya nggak bilang apa yang membuat mereka akrab Bu? Makanan. Saya nggak bilang begitu ya. Kalau saya bilang hanya makanan, pasti nanti gara-gara makanan mereka jadi akrab. Saya rasa Bapak Ibu bukan karena makanan kita jadi akrab kan? Tapi karena kopi, karena teh. Tidak ya? Karena memang kita ingin sama-sama menjadi jemaat yang lebih kompak, lebih guyup dan seterusnya. Nah, terkadang kalau kita membaca bagian ini memang keduanya perlu ada. Cuma harus seimbang. Cuma kemudian mana yang kita prioritaskan. Bukan kemudian makanan itu menjadi tujuan yang paling penting dari yang lain. Ya, Bapak Ibu, ya kita tahu bahwa apa yang kita dapat hari ini itu bukan karena kita dapat gratis, tapi memang karena disiapkan, dialokasikan untuk kita menggalang sebuah kebersamaan. Dengan adanya tea time, adanya kebersamaan lainnya. Bahkan jemaat, saya melihat ada begitu banyak jemaat yang antusias ketika diwartakan, Bapak Ibu minggu depan bawa makanan ya. Wah itu jumlahnya bahkan melebihi jumlah jemaat yang hadir. Disitulah kesempatan kantong-kantong kresek itu terbuka. Ya tidak apa-apalah, asal memang itu bukan paling penting. Karena Tuhan Yesus bilang, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka kita belajar hari ini bahwa dalam sebuah pelayanan, bahkan dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, penting yang namanya keseimbangan. Balancing. Antara aktivitas dan spiritualitas, itu yang pertama yang mau saya bilang. Ya kalau spiritualitas tanpa aktivitas itu juga cuma ngomong doang. Kita harus begini, semestinya jadi orang Kristen begitu. Itu kan nilai-nilai spiritualitas. Diajarkan begitu.
Tapi kalau nggak diteruskan, nggak dirumuskan atau nggak dibuahkan dalam aktivitas juga sama aja bohong. Betul ya? Tetapi aktivitas tanpa spiritualitas juga akhirnya tidak ada maknanya. Gereja kumpul-kumpul, cari dana, gereja jalan-jalan untuk ke sana ke sini, tapi tidak dibungkus dengan apa yang menjadi nilai spiritualitas kita juga, ya sekedar hanya menjadi sebuah ajang kesibukan. Makanya banyak pendeta yang bilang begini, hati-hati kita sebagai gereja jangan terjebak pada satu yang namanya aktivisme. Apa itu? Kita melakukan kegiatan gereja itu hanya sekedar aktif. Harus jalan, ini harus jalan, terus nggak jalan diomelin majelis lu, gitu ya. Bukan sekedar itu. Tapi di dalamnya harus dimaknai dengan nilai-nilai iman kita. Maka jangan kita kemudian hanya melakukan sekedar sebuah kewajiban dan kebiasaan. Program-program gereja itu harus dilakukan dalam jiwa yang betul-betul di dalamnya ada nilai-nilai spiritualitas. Pastikan bahwa setiap pengurus khususnya, majelis jemaat khususnya, pastikan bahwa kegiatan ini apa sih? Apa maknanya? Apa dasarnya? Jangan sekadar hanya copy paste dan kemudian kita ulangi itu sesuatu yang kemudian belum tentu itu bisa memberikan kebaikan bagi jemaat. Ini hal yang praktis terkadang, tapi memang saya tidak langsung menghubungkan ini dengan Marta. Tapi terkadang apa yang kita lakukan, Marta memang melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Bapak Ibu, dalam sebuah adat orang timur, apalagi di Israel, menyambut tamu yang datang itu harus dipersiapkan. Rumah harus bersih, makan kemudian menyambut tamu di dalam tradisi orang-orang Yahudi itu bukan cuma sekedar duduk dan ngobrol. Tapi memang mereka menjamu tamu itu dengan hidangan yang baik, walaupun tidak yang terbaik. Ya. Maka ketika Marta menyambut Tuhan Yesus di rumahnya, ke rumahnya, dia tahu adat istiadat apa yang harus dia jalani. Dia melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang tuan rumah kepada tamunya. Maka logis dong kalau si Marta itu sibuk ini dan itu, mengerjakan ini dan itu, supaya dia lebih menunjukkan sebagai tuan rupa yang ramah. Jadi keramah tamahan itu sesuatu yang memang dijunjung tinggi dalam masyarakat timur, khususnya masyarakat Yahudi. Bahkan Bapak Ibu, rumah yang sederhana sekalipun, dalam sebuah rumah itu harus disediakan sedikitnya anggur dalam jumlah yang sedikit. Wine, wah enak ya. Jadi kalau kita ke rumah orang Yahudi, itu mereka menyediakan segelas kecil atau seloki kecil atau seberapalah anggur itu sebagai tanda penghormatan kepada tamu. Sebelum masuk biasanya orang Yahudi itu meminyaki kepala tamunya itu dengan minyak zaitun atau minyak tertentu. Jadi simbol-simbol itu adalah sebuah bentuk penghormatan kepada para tamu. Tapi juga jangan jadi tamu yang nyelongcong ya. Tamu yang kurang ajar ya, dikasih wine nambah lagi dong. Kurang nendang nih gitu ya. Kalau bisa ada gorengannya boleh nih gitu ya. Jangan begitu juga gitu ya. Ada yang di sini kalau jadi tamu suka nambah. Kopi, suka dikasih kopi segelas minta lagi 2 gelas. Jangan ya. Nah Marta telah menunjukkan itu. Gak salah kalau kemudian dia menyambut tamu yang agung itu dengan apa yang dia sebut sebagai keramah tamahan. Makanya kemudian Marta rada ngedumel ketika dia mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Maria itu membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di kepala Marta ketika Tuhan Yesus mengatakan aku akan datang ke rumahmu, barangkali Marta sudah siap dengan sekian deret menu yang harus dia masak, dia persiapkan untuk Tuhan Yesus. Apa jadinya kalau kemudian dia menyiapkannya seorang diri dengan 2 tangan tidak cukup? Maka dia ngedumel dan bilang, ngapain tuh si Maria cuma duduk-duduk doang? Ya, padahal kalau kita lihat kemudian apa yang dilihat tidak dijelaskan memang secara rinci, tapi kata Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil darinya. Bapak Ibu, kita tidak kemudian mempertentangkan sikap Yesus
Dan sikap keduanya, kedua orang ini, Marta dan Maria, kita tidak jadikan ini sebagai sebuah pertentangan. Tuhan Yesus tidak bilang apa yang dilakukan Marta itu salah, tidak. Terus juga tidak bilang bahwa Maria itu malas-malasan, juga tidak. Tapi dia ingin mengatakan sesuatu yang barangkali perjumpaan yang sederhana ini, perjumpaan hanya sekedar sebagai sebuah ajang untuk ngobrol gitu ya. Ternyata memang ada maknanya buat kita. Bahwa keramah-tamahan itu memang sebuah kepatutan yang ada dalam setiap keluarga. Ya. Entah dengan cara apa kita kemudian menjamu kalau ada tamu datang. Itu sesuatu yang memang relatif. Tapi juga kemudian kalau kita belajar dari karakter Maria yang memilih mendengarkan Yesus, maka memang kita ingin mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, maka kita perlu menjadi seorang pendengar yang baik dulu. Banyak orang Kristen bilang, sebelum saya melakukan sesuatu, sebelum saya memutuskan suatu perkara, bahkan perkara itu begitu rumitnya, bahkan sangat rumit, berat, dia membiarkan berdiam diri, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hatinya. Biarkan Tuhan berbicara, bukan bereaksi terhadap setiap apa yang dia hadapi, tapi dia memilih diam untuk mengambil cara yang terbaik, supaya apa yang diambil adalah cara yang berkenan padanya. Bapak Ibu, seberapa banyak dari kita, saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang memang memilih diam saat kita memang memilih untuk bereaksi. Berapa banyak dari kita kemudian lebih banyak mengambil apa yang kita anggap perlu, apa yang kita anggap itu sesuatu yang perlu kita counter pada orang lain, ketimbang kemudian kita punya hikmat dulu untuk mengambil sikap atau kita memberi jawaban kepada orang lain. Ini penting. Karena yang dibutuhkan bukan sekedar hanya spontanitas, bukan hanya sekedar kecekatan kita, kecepatan kita dalam mengambil sebuah tindakan dan respon. Karena kadang-kadang yang cepat itu belum tentu tepat. Terkadang kita diajak untuk tetap tenang dan membiarkan suara Tuhan itu mengalir di dalam diri kita. Maka kadang-kadang yang kedua adalah yang utama itu apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup berkeluarga, baik berkeluarga maupun dalam kehidupan pelayanan. Bagaimana kita menerjemahkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Tidak melulu setiap apa yang kita lakukan dengan logika dan akal budi kita lakukan mungkin sudah sematang-matangnya. Terkadang bukan itu yang kita perlukan. Terkadang bukan itu yang dibutuhkan oleh orang lain, lawan bicara kita, atau orang yang berhadapan dengan kita. Terkadang memilih diam itu penting. Terkadang kita memilih membiarkan semuanya itu kita bisa cerna perlahan. Akhirnya kemudian kita bisa mengambil sebuah tindakan yang lebih berhikmat, lebih bijaksana. Itu jauh lebih penting. 1000 kata sia-sia tidak akan ada artinya dibandingkan dengan 1 kata, jika 1 kata itu memang sungguh-sungguh bermakna. Maka hari ini kita belajar aktivitas tidak boleh mengenyampingkan spiritualitas. Kegiatan kita dalam berumah tangga, berkeluarga, bekerja, tentu harus ada nilai iman di dalamnya. Tapi ketika Tuhan juga mengatakan hal yang kedua, ketika Maria memilih apa yang terbaik, maka Bapak Ibu mulai kita terjemahkan apa yang Maria pilih itu terbaik, apa yang kita melakukan kalau kita betul-betul sungguh mau mencari yang terbaik. Ya. Hidup ini terkadang perlu skala prioritas. Pelayanan, kegiatan kita, enggak semuanya kita kemudian tampung, kita lakukan semuanya, ribet, akhirnya kita pusing sendiri. Skala prioritas itu penting, karena itu yang memastikan mau dibawa kemana tujuan pelayanan kita, tujuan rumah tangga kita dan kehidupan kita.
Terkadang kita lebih mengikuti tren. Apa yang hari ini tren, apa yang hari ini lagi viral nih. Belum tentu apa yang tren itu cocok. Terkadang kita lebih mencari dan memilih, bahkan memastikan yang tren itu, yang populer itu menjawab kebutuhan. Ya. Tapi belum tentu yang tren dan populer itu semuanya bisa menjawab kebutuhan. Terkadang ketika Maria dikatakan dia memilih yang terbaik dalam hidupnya, dan apa yang dia pilih tidak akan diambil daripadanya. Sesuatu yang kemudian kita katakan bahwa itu permanen dan itu melekat. Bahkan ketika saya mencari catatan kisah Maria dan Marta, maka Maria adalah satu nama yang tidak tertulis di dalam sejarah kehidupan pelayanan umat percaya. Bersama dengan para rasul, Maria adalah juga pengikut Kristus. Tercatat bahwa Maria adalah rasul wanita yang memang mungkin tidak kita pernah dengar ceritanya, kisahnya. Tetapi ketika Maria mengambil jalan yang terbaik di dalam perjumpaan Yesus bersama Yesus, Yesus pernah bilang, apa yang kau pilih tidak akan diambil darinya. Apa yang Maria pilih tidak akan diambil darinya. Maka memang apa yang Tuhan tetapkan dari Maria, itulah yang kemudian Tuhan lanjutkan. Kepadanya dia berkenan, sehingga Maria dipakai Tuhan untuk menjadi rasulnya. Nama-nama rasul kita hanya seringkali hanya nama laki-laki. Tapi kita tidak menemukan atau barangkali tidak membiarkan Tuhan juga sesungguhnya bisa memakai siapapun. Bukan saja laki-laki, tapi juga perempuan. Karena apa yang ada padanya tidak diambil. Dan apa yang ada padanya bukan hanya untuk dirinya. Maka biarlah hari ini kita belajar itu. Belajar untuk menyeimbangkan. Pelayanan itu sesuatu yang indah sesungguhnya. Kalau kita menemukan apa yang paling penting yang kita jalani dalam hidup ini. Jangan biarkan roh pemisah, pemecah belah itu kita biarkan ada dalam kehidupan keluarga dan pelayanan kita. Jangan kita biarkan bahwa pelayanan itu seringkali menjadi ancaman kehidupan keluarga. Jangan kita biarkan waktu kita hanya terkuras untuk pelayanan, tapi kita tidak lagi melihat ada bagian yang juga menjadi kewajiban kita. Intinya adalah keseimbangan. Tuhan tidak mau pelayananmu menjadi baik tapi kau tinggalkan keluargamu. Atau juga sebaliknya. Perlu keseimbangan. Kita jadikan keduanya itu sebagai pelayanan yang utuh. Kita jadikan sesuatu yang di dalamnya nilai-nilai iman itu dihadirkan dan berbuah. Amin. Mari kita bersatu dulu. Persembahan pujian akan dibawakan oleh anak-anak kita dari grup Lux Sanctus Melodia. 2 lagu yang akan mereka persembahkan pada Tuhan melalui ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi, kita dari Lux Sanctus Melodia ingin menyampaikan
lagu yang berjudul Maju Laskar Kristus. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Elis dan Marvin akan membawakan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat Tuhan kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Melalui ibadah kami saat ini, kami boleh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Lewat setiap bagian yang boleh kami ikuti. Anak-anak kami yang boleh membawa puji-pujian. Setiap bagian pelayanan Tuhan yang boleh sungguh-sungguh bekerja sama dengan baik. Dan biarlah setiap talenta yang ada di tempat ini, di jemaat-Mu, boleh terus semakin padu, semakin membawa kebaikan bagi jemaat Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dalam grup Luxantus Melodia yang boleh membawa pujian pada pagi hari ini. Berkati keluarga mereka masing-masing. Biarlah talenta yang ada pada mereka sungguh-sungguh Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Lewat apa yang mereka lakukan, biarlah setiap kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Memberi kepada kami kekuatan dan juga kami semakin terus bersuka cita melayani Tuhan. Bapak, kami ingin mendoakan juga untuk berbagai kemelut yang melanda dunia. Engkau Maha tahu apa yang hari-hari ini berkecamuk di berbagai wilayah di dunia ini. Kepadamu Tuhan kami hanya memohon. Engkau adalah Allah yang mencintai keadilan, bahkan Engkau adalah Allah yang mencintai perdamaian. Nyatakanlah apa yang baik bagi umat-Mu, bagi sekian banyak orang-orang yang saat ini dihantui rasa takut, mereka yang luka, bukan saja fisik tetapi mereka yang sedang didera oleh kesedihan, bukan saja tempat tinggal yang hancur luluh, tetapi juga orang-orang yang mereka cintai tewas akibat peperangan ini. Damai-Mu kiranya boleh nyata di tengah-tengah dunia yang berkecamuk. Kami mohon ya Tuhan. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami. Kami tidak henti-hentinya berdoa buat bangsa kami, pemerintahan yang berlangsung saat ini. Untuk setiap kebijakan yang telah pemerintah tetapkan di berbagai sektor dan sisi-sisi kehidupan. Terutama kami berdoa untuk kenyataan kehidupan kami yang plural ini. Biarlah kemajemukan yang kami boleh nikmati, dinikmati oleh setiap orang. Baik mereka yang merasa diri mereka mayoritas, maupun juga bersama mereka yang juga minoritas. Keberagaman ini menjadi sesuatu yang indah ketika setiap kami boleh sama-sama hidup berdampingan. Kami doakan setiap kasus-kasus yang saat ini masih terus mewarnai keharmonisan, bahkan menodai keharmonisan bangsa kami. Tindakan-tindakan intoleran, pemaksaan kehendak, bahkan mereka yang menyebar ketakutan dan teror bagi sekelompok orang. Tuhan, kami hanya memohon keadilan-Mu. Kami sampaikan kepada Tuhan. Kami hanya bergantung dan berserah kepada-Mu. Tetaplah jadikan kami kawanan domba yang cerdik seperti merpati. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Teringat untuk Ibu Julia Iskandar, istri dari Bapak Daud Iskandar,
Ibu Josephine, istri dari Dr. Nathanael, istri Ibu Murni Lazebua. Kami juga berdoa untuk anak kami, Saudara Mikael yang sedang mengalami pemulihan akibat kecelakaan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang saat ini mungkin mereka sedang sakit. Dan kami juga berdoa untuk Opung Tarigan. Kami berdoa untuk rekan tata usaha kami, Ibu Nurnaningsi, yang semalam dibawa ke rumah sakit. Biarlah Tuhan segala obat-obatan pemulihan dan penanganan yang boleh dilakukan dan juga pasca tindakan medis yang boleh dilanjutkan di rumah, Tuhan kiranya juga memberkati. Kami setiap berdoa untuk setiap mereka yang saat ini juga sudah melanjut usia, opa oma, bapak ibu yang saat ini belum bisa beraktivitas dengan baik, mereka yang masih terbaring bahkan beraktivitas hanya di dalam rumah. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka. Kami bawa hamba-Mu, Pendeta Nyoman Agus, yang telah Tuhan panggil istrinya. Berkati Bapak Pendeta Nyoman dan keluarga di dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa kehadiran seorang istri dan mama bagi 4 anak mereka. Kuatkan Tuhan, biarlah mereka boleh menerima semua ini di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Bapa, kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang bergumul di dalam mencari pekerjaan, pasangan hidup, keturunan. Mereka yang saat ini berjuang di dalam membangun kehidupan rumah tangga, baik hubungan suami istri maupun orang tua dan anak. Kami berdoa buat setiap himpitan ekonomi yang dialami oleh sebagian dari kami dan jemaat-Mu, bahkan saudara-saudara kami. Kami bawa mereka di dalam doa. Dengarkanlah doa dan permohonan kami Tuhan. Bahkan bila kami terus boleh menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami. Dan juga kalau saat ini setelah ibadah kami juga majelis jemaat akan menyelenggarakan persidangan majelis jemaat. Biar semuanya itu boleh berjalan di dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Kami bawa dan serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Pada saat ini kita memasuki pelayanan persembahan. Setiap orang diajak untuk mendekat kepada Tuhan dalam Mazmur 15 ayat 1 dan 2 tercantum,
Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dalam tiap ibadah bersama pukul 9 dan pukul 5 sore, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan pada saat ini juga bisa menggunakan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian dari Kidung Keesahan 381, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergerak. Janganlah terkabur dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat untuk dengan bangkit berdiri.
Kita akan menyanyikan ayat yang ketiga. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengetahui setiap peran ataupun bagian dalam keluarga kami dan dalam bergereja. Pada saat ini Tuhan kami membawa persembahan, Tuhan yang memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi umat dan sesama-Mu. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah Jadilah Teladan Dunia. Maka saya ingin mengatakan Bapak Ibu berhentilah merasa ada orang lain yang lebih layak menjadi teladan daripada kita. Tuhan mau kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Meskipun kita muda atau barangkali kita lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Tetaplah sebagai pengikut Kristus, keteladanan adalah wujud nyata dari iman percaya kita. Kita akhiri dengan sebuah lagu yang mengantar kita untuk terus menjadi berkat lewat Kidung Kesahan 741. Jadilah Teladan Dunia. Teladan dunia, bawa damai di sekitarmu. Firman Tuhan jadi padunya yang membentuk hidupmu. Puji namanya, puji kuasanya, puji kasih-Nya, pujilah kemurahan-Nya. Lihat orang di sekitarmu, apa dibutuhkan mereka. Jangan sungkan ulur tanganmu, datang tolonglah segera. Puji namanya, puji kuasanya,
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jadilah teladan bagi siapapun. Maka biarlah setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Bapa di surga. Maka ayunkan langkah kita keluar dari tempat ini. Lanjutkan ibadahmu di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, Marilah kita menyanyikan kembali Kedung Keesahan 471, Jadilah Teladan Dunia. Walaupun latar belakangnya tidak sama dengan dirimu, tapi sama di hadapannya, dalam Kristus bertemu. puji Namanya puji kuasanya, puji kasih-Nya, pujilah kemurahan-Nya. Umat dipersilakan duduk kembali, marilah kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita sebagai berikut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.